Pulau Rempang merupakan pulau di wilayah pemerintah Kota Batam, terdiri dari 2 kelurahan, yakni Rempang Cate dan Sembulang, termasuk dalam wilayah Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada 7.512 jiwa yang tinggal di Pulau Rempang. Tokoh warga Pulau Rempang, yaitu Garisman Ahmad, mengatakan di Pulau Rempang terdapat 16 kampung tua atau pemukiman warga asli. Warga asli tersebut terdiri dari suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat yang diyakini telah bermukim di Pulau Rempang sejak tahun 1834. Konflik yang terjadi di Pulau Rempang menjadi sorotan dikarenakan warga menolak adanya proyek pengembangan kawasan ekonomi bernama Rempang Eco City. Diketahui, sejarah konflik lahan Pulau Rempang ini bermula dari tahun 2001 yang berawal dari pemberian hak pengelola lahan atau HPL ke swasta. Saat itu, pemerintah pusat dan Badan Pengusaha Batam menerbitkan HPL kepada perusahaan PT Makmur Elok Geraha. Sontak muncul masalah status kepemilikan lahan masyarakat yang sudah menempatinya sejak lama. Adapun proyek itu digadang-gadang bisa menarik investasi besar dan diperkirakan pada tahun 2080 bisa menarik 381 triliun. Sebagai informasi, akibat adanya proyek itu seluruh penduduk Pulau Rempang yang berjumlah sekitar 7.000 jiwa harus direlokasi. Namun rencana tersebut mendapat penolakan dari warga sehingga terjadi bentrokan dengan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Direktorat Pengaman BP Batam, dan Satpol PP pada September 2023 lalu. Penolakan warga terhadap penggusuran kampung adat adalah harga mati. 16 kampung tua di Pulau Rempang luasnya tak sampai 10% dari total luas pulau yang mencapai 16.583 hektar. Jika ingin bangun Eco City, pemerintah membangun kawasan investasi terpadu di Rempang tanpa menggusur kampung-kampung tua itu. Seharusnya pemerintah bisa mendorong perusahaan supaya merangkul kampung-kampung tua menjadi kampung wisata. Warga harus diberdayakan, jangan malah disisihkan. Menurut aliran utilitarianisme, proyek pembangunan Rempang Eco City seharusnya dinilai berdasarkan total manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat luas dibandingkan dengan total kerugian yang ditimbulkan, terutama pada manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Kerugian yang ditimbulkan yang pertama, penggusuran masyarakat setempat, kehilangan tanah leluhur, tempat tinggal dan mata pencaharian yang telah mereka miliki selama bertahun-tahun. Yang kedua, dampak sosial dan budaya, yaitu potensi disintegrasi komunitas dan hilangnya tradisi budaya lokal. Yang ketiga, kerusakan lingkungan, yaitu risiko terhadap ekosistem alami yang mungkin terancam oleh pembangunan besar-besaran. Penilaian dampak terhadap hak-hak masyarakat. Menurut aliran utilitarian, hak-hak individu atau kelompok harus dipertimbangkan sebagai bagian dari kesejahteraan umum. Dalam kasus Rempang, hak-hak masyarakat setempat yang merasa terancam mencakup hak atas tanah dan tempat tinggal, hak atas keamanan ekonomi, serta hak atas identitas budaya. Berdasarkan pertimbangan melalui pandangan utilitarianisme, berikut hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi kemanfaatan, yakni 1. Kompensasi yang adil dan relokasi sukarela. Pemerintah dan pengembang harus menyediakan kompensasi yang adil dan memadai, serta opsi relokasi sukarela yang lebih baik bagi masyarakat yang terkena dampak. 2. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diperhitungkan. Ini dapat meningkatkan rasa keadilan dan mengurangi pertentangan. Kesimpulan, dari perspektif utilitarianisme, proyek Rempang Eco City saat ini tidak mencerminkan kemanfaatan dan kesejahteraan yang optimal bagi semua pihak. Untuk mencapainya, pemerintah dan pengembang harus menyeimbangkan manfaat ekonomi dengan perlindungan hak-hak masyarakat setempat dan lingkungan. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan, proyek ini dapat mencapai tujuan utilitarian untuk memaksimalkan kesejahteraan bagi masyarakat.